Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Peminatan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan yang beranggotakan saya sendiri, Tika Sari Dewi, dan teman saya, Hijriansah, dan Dwi Nugroho ingin mempresentasikan terkait analisis basis data Portable Health Clinic dengan normalisasi dan denormalisasi. Langsung saja ke latar belakang. Menurut keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, Indonesia telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, juga berdampak pada sektor ekonomi, sosial, budaya, bahkan kesejahteraan masyarakat. Dokter dan tenaga kesehatan lain yang merupakan garda terdepan dalam merawat pasien COVID-19 menjadi rentan tertular dan menularkan ke orang lain. Hal tersebut menyebabkan kunjungan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan menurun, terutama pasien dengan penyakit tidak menular. Karena pasien takut tertular dan sadar apabila tertular, mereka memiliki keparahan dan tingkat kematian yang tinggi daripada yang lainnya. Padahal pasien dengan penyakit tidak menular apabila tidak mendapatkan pengobatan secara rutin akan menyebabkan komplikasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, telemedicine adalah salah satu solusinya. Teknologi telemedicine yang sedang dikembangkan saat ini adalah portable health clinic atau yang sering disebut dengan dokter in box, yang yaitu berisi box dengan peralatan medis berupa sphygmomanometer, termometer, oximetri, alat pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan smartphone yang didukung oleh sistem informasi portable health clinic yang fungsi dari sistem informasi ini untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data secara real time. Sistem informasi ini juga harus didukung pula dengan database yang efisien. Untuk mendesain database yang efisien harus melalui tahapan normalisasi dan denormalisasi. Normalisasi ini bertujuan agar tidak terjadi redundansi data atau duplikasi data. Sedangkan denormalisasi ini memudahkan pengguna untuk membuat pelaporan. Slide. Di sini ada desain tabel database Portable Health Clinic yang terdiri dari 6 tabel, yaitu ada entitas perawat, entitas pasien, entitas dokter, master obat, entitas resep, dan entitas pemeriksaan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Mas Hijriansah. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Tika. Pada kesempatan ini kami akan mencoba melanjutkan terkait dengan presentasi kami. Pada giliran saya akan mencoba menyajikan terkait dengan tabel entitas, yaitu entitas pasien, entitas dokter, entitas perawat, dan entitas master obat. Kemudian yang pertama, kami akan menjelaskan terkait dengan entitas pasien. Nah, pada tabel ini kita melihat bahwa dalam entitas pasien memiliki beberapa atribut. Yang pertama itu adalah ID pasien yang dijadikan sebagai primary key, kemudian ada NIK, ada nomor BPJS, ada nama pasien, kemudian kita juga melihat ada tempat lahir, ada tanggal lahir, kemudian ada alamat, ada jenis kelamin, dan ada pekerjaan, ada pendidikan, dan ada status perkawinan. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah tabel tersebut sudah normal? Nah, dalam pandangan kelompok kami, tabel ini sudah dikatakan normal. Kenapa kami mengatakan bahwa tabel ini sudah dikatakan normal? Karena kami menemukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah kami tidak menemukan adanya data yang redundansi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga menemukan bahwa setiap baris isinya hanya satu, dan antara baris yang satu dengan yang lainnya itu adalah berbeda-beda. Kemudian juga yang ketiga, kami menemukan bahwa di sini memiliki data atribut yang unik yang mengikutinya, yaitu pada entitas pasien ini kita menemukan di NIK dan nomor BPJS. Kemudian yang kedua, pada entitas dokter, pada tabel ini kita melihat bahwa entitas dokter memiliki beberapa macam atribut.
Yang pertama adalah ID dokter, yang juga kami sebut sebagai primary key. Kemudian ada nama dokter, ada nomor STR, ada nomor SIP, ada jenis kelamin, ada tempat lahir, dan ada tanggal lahir. Nah, pertanyaan yang samanya adalah, apakah data tabel ini sudah normal? Maka dalam pandangan kelompok kami, tabel ini sudah dikatakan normal. Kenapa demikian? Karena juga jawabannya hampir sama dengan sebelumnya, yaitu antara baris yang satu dengan baris yang lainnya itu adalah berbeda-beda. Kemudian yang kedua juga kita menemukan ada atribut yang unik yang mengikutinya, yaitu pada dokter ini kita melihat di nomor STR dan kita juga melihat di nomor SIP. Kemudian pada entitas perawat, kita juga akan menemukan beberapa atribut. Yang pertama yaitu ID perawat yang disebut sebagai primary key, kemudian ada nama perawat, ada nomor STR, ada nomor SIP, ada jenis kelamin, ada tempat lahir, dan ada tanggal lahir. Pertanyaan yang sama yang dimunculkan adalah, apakah tabel ini sudah dikatakan sebagai tabel yang normal? Maka dalam pandangan kelompok kami, tabel ini sudah dikatakan normal. Kenapa demikian? Karena juga pada setiap baris kita temukan bahwa antara baris yang satu dengan baris yang lain juga adalah berbeda-beda. Kemudian yang kedua juga kita menemukan hal yang sama, yaitu yaitu di setiap atributnya diikuti oleh data atribut yang unik, yaitu pada data entitas perawat ini ada nomor STR dan ada nomor SIP. Kemudian yang keempat, pada entitas master obat, kita akan menemukan ada beberapa data atributnya, yaitu yang pertama ada ID master obatnya, yang kita sebut sebagai primary key, ada golongan obat, ada nama obat, ada rute pemberian, kemudian ada efek samping, ada tanggal produksi, dan tanggal expired. Nah, pertanyaan yang sama yang dimunculkan adalah, apakah pada tabel entitas master obat ini sudah dikatakan sebagai normal? Maka dalam pandangan kami sudah normal. Kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa antara baris yang satu dengan baris yang lainnya itu berbeda-beda. Kemudian meskipun di sini kita menemukan golongan obat yang sama, tetapi di satu sisi kita juga akan menemukan nama obatnya yang unik, yang berbeda, sehingga di sini kita katakan sebagai data yang normal. Demikian bisa dilanjutkan oleh Mas Nugroho. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pada tabel pemeriksaan dan resep. Pada tabel pemeriksaan, atribut tabel pemeriksaan yang pertama yaitu ID pemeriksaan sebagai primary key, kedua nama pasien, ketiga nama perawat, keempat tanggal periksa, kemudian waktu pemeriksaan, kemudian tekanan darah, suhu, nadi, jumlah pernafasan, saturasi oksigen, kolesterol, asam urat, gula darah, dan diagnosa. Dari pertanyaan, apakah tabel pemeriksaan ini dikatakan normal? Menurut kami tabel pemeriksaan ini belum normal. Karena apa? Pada baris pertama ini, atas nama Atin Ramayani, diagnosa Atin bernilai 2 value. Hal ini tidak normal, maka untuk selanjutnya perlu dinormalisasi dengan tahap 1 NF. Dengan cara pada Atin Ramayani baris pertama diagnosanya kolesterol, kemudian pada Atin Ramayani baris kedua diagnosanya DM tipe 2. 1 NF itu sendiri yaitu setiap baris bernilai 1 atribut dan tidak boleh bernilai 0 atau bernilai ganda. Maka pada tabel pemeriksaan ini sudah dikatakan normal. Selanjutnya pada tabel resep. Pada tabel resep sendiri mempunyai atribut ID resep sebagai primary key, kemudian nama pasien, kemudian nama dokter, diagnosa, nama obat, rute pemberian obat, dosis, jumlah, efek samping, dan tanggal pemberian resep. Pertanyaannya, apakah tabel resep ini normal? Kelompok kami menjawab tidak normal karena pada nama obat ini ada 2 nilai ganda. Sebagai contoh, pada pasien Abu Hasanuddin, pada nama obat yaitu salisilat dan enalapril. Kemudian pada tabel resep ini diperlukanlah normalisasi 1 NF, yaitu Abu Hasanuddin pada baris pertama
obat salisilat. Kemudian Abu Hasanuddin pada obat kedua enalapril. Begitupun seterusnya. Maka tabel resep ini sudah dikatakan normal dalam bentuk 1NF. Dari pertanyaan selanjutnya dan yang utama, apakah dari semua tabel itu perlu dilakukan dinormalisasi? Maka kelompok kami menjawab perlu, karena untuk menampilkan laporan butuh waktu yang sangat cepat dan efisien. Kita tidak bisa mengambil satu kolom per tabel dengan alasan waktu, maka dibuatnya dinormalisasi. Di sini laporan pemeriksaan. Yang pertama, ID laporan sebagai primary key, kedua tanggal pemeriksaan, nama pasien, NIK, nama perawat, nama dokter, diagnosa, ID resep yang berhubungan dengan tabel resep yang sebelumnya, dan kemudian total pasien. Hal ini, dari laporan pemeriksaan ini dilakukan setiap hari, maka perlu waktu yang cepat untuk menampilkan laporan. Inilah alasan kami melakukan dinormalisasi. Dari kesimpulan ini, maka pada aplikasi Portable Clinic dapat disimpulkan bahwa dalam merancang Portable Clinic perlu dilakukan normalisasi demi efisiensi data dan perlu dilakukan denormalisasi demi efisiensi proses. Keseimbangan antara efisiensi data dan efisiensi proses adalah inti dari desain database itu sendiri. Berikut daftar pustaka dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila kami ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.